Baik, terima kasih Pak Ade Kiki Ruswandi. Bapak Ibu sekalian, cukup menarik tadi paparan dari Pak Kiki. Saya resume sedikit bahwa di awal tadi Pak Kiki sampaikan ada beberapa persepsi yang kurang pas atau yang salah mengenai pembelajaran atau apa tujuan anak ke sekolah. Nah, ini mungkin banyak banyak siswa kita yang masih beranggapan bahwa sekolah itu ya tadi ada keterpaksaan dari sisi orang tua atau hanya mengejar nilai. Kemudian di bagian kedua tadi Pak Kiki juga sampaikan beberapa strategi yang dapat kita gunakan sebagai orang tua. Saya, Bapak Ibu, secara pribadi saya sebagai guru sekaligus sebagai orang tua punya anak usia 9 tahun, anak kelas 3. Kadang saya juga mendapatkan pertanyaan yang kritis. Artinya bahwa betul kita jangan terlalu mengekang anak supaya kita bisa memperoleh atau mendapatkan anak-anak yang betul-betul kritis, yang dibutuhkan untuk abad 21. Tadi Pak Kiki mungkin agak koreksi ya Pak Kiki, nggak hanya abad 21 mungkin ya, karena yang abad 19-20 juga butuh. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian, bagi ada yang ingin bertanya mungkin nanti bisa disampaikan secara langsung, mungkin bisa langsung meng-unmute ya Pak Aziz masing-masing ya, atau bagaimana? Nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya pertanyaan langsung, atau mungkin dengan mengaktifkan raise hand atau angkat tangan, nanti kita aktifkan. Nah, mungkin yang pertama Pak Ade Kiki, ini ada pertanyaan dari Bapak Febri. Pak Febri, bagaimana tanggapan dari pemateri jika ada satu anak yang berpikir bahwa berpikir kritis membuat kita jauh pada agama, yang dimana kita harus berpikir sedalam-dalamnya? Ini agak ke filsafat nih Pak Kiki mungkin. Atau apakah benar jika berpikir sedalam-dalamnya bertentangan dengan ajaran agama? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Terima kasih. Demikian Pak Kiki. Saya coba bisa ditanggapi. Respon ya. Tujuan dari misalnya sains deh. Jadi salah satu kesimpulan dari sains orang peneliti itu bahwa ada keteraturan di alam semesta ini. Jadi betul-betul hasil penelitian ini terkait alam luar angkasa dan lain-lain, dari biologi dan lain, salah satu kesimpulannya itu adalah bahwa ada ada zat yang mengurus ini gitu. Jadi kayak nggak mungkin ini muncul sendiri gitu. Jadi kan salah satu garis akhir dari sains itu adalah bahwa ada keteraturan di dunia ini dan itu tidak mungkin muncul sendiri gitu. Pasti ada yang mengurusnya, pasti ada yang mengatur itu semua. Misalnya apabila kita belajar biologi, bagaimana di dalam biologi itu tentang sel dan lain-lain, tentang tubuh kita aja, tentang satu alat indera dan sebagainya, kok bisa kita punya hal seperti itu. Bahkan misalnya apabila bumi bergeser sedikit saja ke arah berapa derajat ke arah ini, kita akan kepanasan oleh sinar matahari. Jadi kita itu semua itu dalam hal yang sangat pas gitu. Kita geser ke berapa derajat aja karena posisi bumi pindah, tergeser dari orbitnya, itu bisa menimbulkan hal yang lain gitu. Jadi kesimpulan sains itu, kesimpulan berpikir kritis itu, sains itu kan berpikir kritis. Hasil akhirnya justru bahwa ada yang menciptakan. Justru misalnya kita itu mungkin ketika mengajarkan agama kita belum betul-betul mengenalkan secara detail. Misalnya setiap sore guru-guru suka berbicara tentang diskusi tentang sahabat. Itu justru salah satu fungsinya itu supaya kita lebih cerita tentang Nabi, cerita tentang Rasul itu lebih nyata lagi, karena kita diulang-ulang bercerita tentang salah satu sahabat dari satu sahabat ke sahabat lain gitu, dengan tanpa sadar itu menjadikan meningkatkan iman kita, karena kita lebih kenal gitu loh dengan kehidupan zaman dulu, bagaimana Al-Quran turun dan sebagainya, dan insya Allah itu bisa membuat kita lebih percaya lagi. Jadi saya kira berpikir sedalam-dalamnya, maksudnya mempromosikan ide yang disampaikan tadi itu tidak bertentangan dengan agama. Seperti itu. Jadi sejalan.
Baik, terima kasih. Memang kalau nanti mohon dikoreksi Pak Aziz bahwa di beberapa ayat Quran kan juga apa namanya sering disinggung apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak memikirkan. Artinya yang tadi Pak Kiki sampaikan tidak bertentangan ya, Pak Kiki, malah sejalannya. Baik. Kemudian bagaimana untuk penanyanya Pak Febri, apakah cukup puas? Insya Allah ya, mudah-mudahan dengan jawaban dari Pak Ade Kiki.